Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Pandemi yang berangsur-angsur pergi meninggalkan kita, yang sebelumnya membuat banyak dari anak bangsa ini yang hidup menderita, tapi dia mulai pergi meninggalkan kita. Itu karena nikmat Allah yang seharusnya kita syukuri. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk manusia terindah, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Siapa sih kita ini? Man anta? Engkau siapa? Kalau nama, semua punya nama. Dan semua juga dapat menunjukkan kartu identitas dia. Ada foto dia, ada alamat, ada agama, status. Itu semua dapat diketahui dengan mudah. Tapi jati diri kita itu tidak mudah diungkap. Ucapan seseorang tidak dapat menjadi standar untuk mengetahui hakikat seseorang. Sampai manusia akhirnya membuat alat untuk mendeteksi dusta. Kenapa? Karena lisan itu nggak bertulang. Dia dapat berbicara semaunya. Dia dapat meninggikan dirinya, terbang menuju ke angkasa. Dia juga dapat dengan lisannya merendahkan diri. Tulisan juga seperti itu. Makanya sering saya sampaikan, bagi yang ingin menikah, melalui CV, mengenal seseorang lewat CV tersebut, ya paling tidak engkau punya modal untuk mengenal dia. 55% kira-kira. Sisanya engkau harus buktikan. Ahibati fillah, ada golongan yang namanya orang-orang munafik. Yang dia tampakkan berbeda dengan apa yang dia sembunyikan. Yang dia ucapkan lain dengan apa yang dia rahasiakan. Dan subhanallah, orang-orang ini pintar ngomong, berpenampilan gagah. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang kelompok yang secara penampilan, yang secara ucapan seakan-akan orang yang paling baik? Allah berfirman di surat Al-Munafiqun ayat 4. Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. Yang artinya, dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu, dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya. Mereka seakan-akan kayu yang bersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Subhanallah jemaah. Kelompok ini hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi imam sholat di Masjid Nabawi. Nabi yang memberikan ceramah dan petuah kepada mereka. Namun bagaimana mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Kita perlu takut dengan sifat ini. Apakah kita benar-benar beriman? Apakah kita hanya dilahirkan dalam kondisi Islam, tapi sedang yang ada di dalam diri kita lain? Orang-orang munafikin, mereka adalah orang-orang yang lantang menyerukan keislaman mereka, mengumumkan jati diri mereka. Allah mengatakan wa minan nasi man yaqulu amanna. Ada sebagian orang yang lisannya mengatakan kami beriman. Amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal mereka adalah dusta. Mereka bohong. Subhanallah. Di awal surat Al-Munafiqun, apa kata Allah Azza wa Jalla tentang kelompok ini? Nah, silakan dibaca di awal surat Al-Munafiqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Yang artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Subhanallah. Oleh karena itu, perlu kelompok ini dipisahkan dari orang-orang yang beriman. Perlu ada tes, perlu ada ujian. Karena banyak manusia, tatkala mereka hidup damai, hidup tentram, ya semuanya baik. Namun tatkala ada bencana yang datang, ada peristiwa-peristiwa yang dahsyat, yang menggoncangkan hati, itu akan menjadi sarana untuk menampakkan hakikat manusia. Oleh karena itu Allah tidak ingin kelompok munafikin ini terus melebur di dalam tubuh umat Islam, sehingga umat Islam jadi nggak tahu
Siapa yang munafik? Fulan munafik enggak? Jangan-jangan aku sendiri yang munafik. Bagaimana para sahabat Nabi? Cerita Abdullah bin Abi Mulaika. Adraktu 30 min ashabin Nabi SAW. Aku menjumpai 30 lebih dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Semuanya takut ditimpa dengan penyakit. Maka sepanjang sejarah di masa Nabi SAW, setelah Nabi, Allah akan berikan cobaan-cobaan, kejadian-kejadian yang memisahkan emas murni dari emas berkarat. Dari emas, bukan emas berkarat ya. Dari emas imitasi. Memisahkan emas dari tembaga. Dan selalu ada peristiwa itu. Di surat Ali Imran ayat 179 Allah mengatakan, apa kata Allah Jalla Jalaluhu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha. Fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Yang artinya, Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga ia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kalian kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Barakallahu fikum. Allah tidak akan membiarkan kondisi mukmin munafik bercampur, yang baik dan buruk menjadi satu. Allah akan turunkan sesuatu yang dapat memisahkan yang baik dari yang buruk. Allah tidak hendak memberitahu yang gaib kepada kita. Akhirnya kita jadi tahu, oh fulan ini munafik. Atau dari hatinya. Nggak tahu. Hanya Allah yang tahu dengan hatinya. Tapi akan muncul peristiwa-peristiwa yang menyebabkan orang-orang munafik itu muncul ke permukaan. Kadangkala ada buaya di sebuah sungai. Yang buaya itu telah makan korban. Ada buaya itu. Tapi nggak kelihatan. Apa yang akan dilakukan warga? Dipancing tuh buaya. Agar dia keluar. Agar dia muncul. Dan ada orang-orang yang dikasih satu cobaan sama Allah. Sehingga dia muncul. Oh ternyata engkau adalah. Engkau pura-pura selama ini. Tapi Uhud. 1000 orang pasukan berangkat menuju ke medan perang. Di tengah jalan 300 orang balik. Kenapa balik ya? Mereka kalau diajak untuk berbagi harta rampasan perang, mereka berada di barisan paling depan. Tapi diajak berperang,
Mereka berada di barisan paling belakang, bahkan mereka kabur. 300 orang, bayangin, nggak main-main. Dari 1000 pasukan, 300 orang berpisah. 30% ternyata mereka orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya ada penyakit. Bagaimana dengan kita? Wallahu a'lam. Tatkala ada peristiwa nanti yang menuntut kita untuk berjuang, untuk mengorbankan harta, jiwa, dan raga kita, apakah kita akan hadir di sana atau kita akan kabur? Berapa banyak kawan-kawan yang mendekat kepada kita tatkala kita sedang berada di atas, tatkala kita bergelimang harta, sampai dikatakan ada gula, ada semut. Oh, semuanya kawan kita, semuanya sahabat kita. Bentar nih, ketika ada musibah, engkau akan lihat mana kawanmu dan mana yang hanya memanfaatkan dirimu. Ketika perang Ahzab, perang Khandaq, bagaimana pasukan umat Islam yang jumlahnya hanya 3.000 di kota Madinah datang 10.000 pasukan untuk menyerang kota Madinah. Ingat, di kota Madinah ada orang-orang munafiqun. Sehingga subhanallah, bagaimana sikap orang yang beriman dan sikap orang munafik. Musibah ini menyingkap. Coba kita baca firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 9 sampai 12. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara kami datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu. Dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan. Dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Disitulah diuji orang-orang yang beriman dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami hanyalah tipu daya belaka. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana sikap orang-orang yang beriman? Ketika melihat itu, orang-orang beriman, ucapan mereka, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Ini.
Apa janji Allah? Apakah kalian mengira dapat masuk surga? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Gimana kalian mau masuk surga padahal kalian belum ditimpa dengan petaka-petaka, dengan musibah-musibah, kelaparan, penyakit, digoncangkan hati mereka. Agar nampak mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Sampai Rasul dan orang-orang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang? Dekat pertolongan Allah itu. Artinya jamaah, Allah Azza wa Jalla tatkala memberikan musibah, salah satu tujuan untuk menyingkap siapa engkau dan siapa kawan-kawanmu. Ahibati fillah. Sebagian ulama mengatakan annas sawa. Manusia itu sama, kondisinya sama manusia. Artinya kita nggak bisa membedakan ya. Fulan ini pemberani apa pengecut? Fulan ini dermawan apa ria? Fulan ini kawan beneran atau berkepentingan? Kita nggak bisa hidup di kantor sama kawan-kawan yang sama, makan siang bareng, ya. Ntar jalan-jalan bareng. Kita nggak tahu dengan mereka. Fa'idha ja'atil mihan tabayanu. Ketika datang yang namanya petaka, ujian, maka akan terpisah tuh jemaah orang-orang ini. Akan kelihatan. Makanya subhanallah Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, An-nasu madamu fi afiyatin masturun. Orang-orang tuh selama kondisi mereka nyaman, maka mereka tertutup. Artinya kita nggak bisa tahu siapa mereka. Fa idza nazala bihimul bala saru ila haqaiqihim. Kalau datang bala, datang ujian, maka mereka akan kembali kepada asal mereka. Yang beriman akan terus kokoh di atas keimanannya. Yang munafik ya udah kelihatan bahwa dia memang orang-orang munafik. Jadi ya hibbati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendidik para sahabatnya untuk menjadi mukmin yang hakiki. Yang tatkala turun musibah, engkau akan tahu siapa mereka. Bagaimana cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan innal asy'arin. Ini kaumnya Nabi Musa al-Asy'ari yang mereka dari Yaman, kemudian mereka hijrah ke Habasyah. Dan ujian ini juga menampakkan siapa yang hijrah kepada Allah, siapa yang hijrah karena wanita, karena harta. Orang-orang Asy'ariyin, kaumnya Nabi Musa ini, idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu iyalihim bil Madinah. Kalau mereka dalam peperangan itu habis bekal mereka. Atau mereka tidak dalam peperangan, tapi mereka berada di kota Madinah, makan mereka menipis. Apa yang dilakukan mereka? Jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahid. Maka semua anggota kabilah tersebut membawa apa yang mereka miliki di rumahnya. Ada yang punya roti sedikit, ada yang punya kurma, ada yang punya gandum, ada yang punya gandum 1 kilo, ada yang punya gandum mungkin 20 kilo. Itu dibawa semuanya, mereka letakkan di kain yang dihamparkan, dikumpulin nih. Ini yang punya 1 kilo dikumpulin sama yang punya 20 kilo. Ini yang punya 1 on dikumpulin dengan yang punya 20 kilo. Kumpulin jadi satu, thumma iqtasamu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah. Kemudian dibagikan dengan sama rata. Fahum minni wa ana minhum.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mereka dari aku dan aku dari mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Karena ini sesuatu yang istimewa sekali, jemaah. Kalau lagi kaya raya, banyak kawannya, wajar. Tapi dalam kondisi miskin, mereka berusaha untuk saling membantu, jemaah. Saling membantu di antara. Ahibati fillah. Ada orang-orang ketika datang musibah, maka akan nampak ambisi dia kepada dunia. Dia kadang-kala mengatakan, kenapa aku kena musibah ini? Bukankah aku orang yang taat kepada Allah? Aku adalah orang yang suka berbagi sama kawan-kawanku. Aku orang yang sholat malam, aku yang puasa sunnah. Dia mulai menyebutkan kebaikan dia. Merasa dia tidak pantas mendapatkan musibah tersebut. Musibah itu ujian. Orang yang benar-benar beriman, kondisinya akan tetap, nggak akan berubah. Tapi orang yang pura-pura beriman, ya kalau kena musibah, dia nggak lagi cinta sama Allah, nggak lagi lakukan ketaatan. Tapi kalau rezeki bertambah, oh Allah itu baik, kata dia. Allah sebutkan di surat Al-Hajj ayat 11 tentang kondisi manusia yang seperti ini, yang dia hanya beribadah kepada Allah ketika dalam kesenangan. Ketika dikasih musibah, dikasih ujian, oh, dia tinggalkan itu keimanan. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hajj ayat 11? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun yatma'anna bih fa in asabahu khairun yatma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin, yang artinya, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, ia merasa puas. Dan jika ia ditimpa suatu cobaan, ia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Tuh, lihat jemaah. Beribadah hanya di pinggiran. Di pinggiran. Orang yang hidup di bantaran sungai itu, kalau lagi seneng, mereka nyaman di situ. Tapi kalau lagi banjir, bisa jadi longsor dan mereka terbawa oleh arus. Maka Allah katakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, lalu mereka enggak dikasih fitnah? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah memberikan fitnah, memberikan ujian, bala kepada orang-orang sebelum mereka, sehingga nampak mana yang beriman dan mana yang pura-pura beriman selama ini. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwa salah satu raja Ghasasina yang namanya Jabalah ibn Ayham al-Ghassani, dia termasuk kaki tangannya Romawi pada waktu itu. Di masa Umar bin Khattab, dia kirim surat kepada Umar, dia ingin masuk Islam.
Dan dia minta izin untuk datang ke kota Madinah. Umar gembira. Seorang raja mau masuk Islam. Akhirnya disuruh datang sama Umar. Apa yang kami miliki itu jadi milikmu. Apa yang harus kita lakukan itu juga harus jadi kewajibanmu gitu. Jadi hak dan kewajiban kita sama. Akhirnya Jabalah berangkat menuju ke kota Madinah dari Syam sana ya, bersama 500 penunggang kuda. Raja dia coba. Ketika hendak memasuki kota Madinah, Jabalah berhenti sejenak. Dia mengenakan taj, crown itu apa namanya? Mahkota. Dia menggunakan mahkotanya dan dia menyuruh 500 penunggang kuda itu untuk pakai baju yang ditenun dengan emas dan perak. Ketika masuk kota Madinah, diceritakan bahwasanya tidak ada satupun orang di Madinah, sampai perempuan-perempuan, sampai anak-anak, kecuali keluar kepingin ngelihat nih. Ini raja nih. Dengan 500 pasukan berkuda coba. Sampai dia menjumpai Umar. Umar menyambut Jabalah. Didudukkan di dekatnya. Kemudian Umar mau berangkat haji. Maka Jabalah pun ikut untuk menunaikan ibadah. Udah masuk Islam, udah diajarin tentang Islam, akhirnya berangkat haji. Ketika sedang tawaf, ya namanya ramai padat, ada yang menginjak sarungnya Jabalah. Sehingga orang kan ketika ihram itu pakai sarung sama pakai selendang kan. Karena terinjak, hampir tersingkaplah sarungnya itu. Lepas sarung tersebut. Kemudian nolak Jabalah kepada orang ini. Marah Jabalah. Ditampar, dipukul mukanya sampai berdarah. Patah hidungnya dia. Raja. Akhirnya orang ini dari kabilah Fazari. Maka dia datang kepada Umar bin Khattab mengadukan apa yang dilakukan oleh Jabalah. Maka Umar memanggil Jabalah. Umar harus menegakkan keadilan. Nggak pandang bulu. Ini orang baru masuk Islam, ingat, ini orang baru masuk Islam. Raja. Ada satu kejadian yang akan menyingkap siapa dia sebenarnya. Akhirnya ditanya sama Umar bin Khattab. Ma da'aka ya Jabalah ila an latamta akhaka hadzal fazari fahashamta anfa. Apa yang membuatmu wahai Jabalah melakukan tindakan menampar saudaramu sampai retak hidungnya? Qala ya Amirul Mu'minin innahu wati'a ala izari fahallahu. Dia menginjak sarungku sampai terlepas. Walaula hurmatul bait la dharabtu unuqahu. Andai kata bukan karena kehormatan Baitullah, sudah aku tebas kepala dia. Wow. Ini cuma gara-gara diinjak sarungnya. Kata Umar, oh kalau gitu benar kejadiannya. Engkau mengakui bahwasanya engkau menampar dia. Iya kata dia. Sekarang imma anturtiyahu, engkau minta dia supaya ridho, tidak menuntutmu, mengalah. Wa illa aqadtuka minhu. Kalau enggak, kisos. Hidungmu akan
dibikin retak sama seperti engkau melakukan itu kepada saudara. Kata Jabalah, atuqiduhu minni wa ana malik wa huwa suqa. Di mana engkau mau menegakkan kisos kepada aku? Sedangkan aku ini raja. Dia orang pasar gitu. Suka orang-orang rendahan. Rakyat jelata, aku ini raja gitu. Mana mungkin disamakan sama dia? Apa kata Umar bin Khattab? Ya Jabala, innahu qad jama'aka wa iyyahul Islam. Engkau sudah dikumpulkan bersama dia di satu wadah, yaitu Islam. Engkau enggak lebih baik dari dia kecuali dengan ketakwaan. Apa kata Jabalah? Wallahi, laqad rajautu an akuna fil Islam a'azza minni fil jahiliyah. Demi Allah, aku itu berharap dengan masuk Islam, aku lebih terhormat lagi daripada di masa jahiliyah. Kelihatan tujuan dia masuk Islam. Kata Umar, da'an kahada, engkau nggak usah ngomong masalah ini, kata Umar. Kalau engkau tidak minta keridhaan dia, ya kisos. Kau akan dibalas seperti yang kau melakukan untuk kepada dia. Kata Jabalah, idzan ata Nasr, kalau gitu aku balik jadi Nasrani. Kalau engkau balik jadi Nasrani, ditebas lehermu. Karena orang yang murtad dibunuh. Kata Jabalah, akhirni ila ghadin ya Amirul Mu'minin. Kalau gitu, kasih aku tenggang waktu sampai besok. Dia mau berpikir. Kata Umar bin Khattab, laka dzalika. Ya udah. Mungkin pikirnya Umar, orang ini mau berusaha minta keridhaan orang yang ditampar itu supaya enggak minta untuk membalas ya. Ketika di malam hari itu Jabalah keluar bersama 500 pasukannya menuju ke Konstantinopel. Dan di sana dia keluar dari Islam menjadi Nasrani kembali. Subhanallah, ibadillah. Disitulah cobaan akan menyingkap diri seseorang. Kadangkala cobaannya itu berupa harta, berupa kekayaan yang berlimpah ruah. Bagaimana cerita Nabi SAW tentang 3 manusia dari kalangan Bani Israel. Yang satu adalah orang yang botak, yang rambutnya rusak. Kemudian orang jijik sama dia, miskin juga, dia nggak punya harta. Yang satunya lagi, yang kulitnya rusak, putih semua. Dan miskin juga dia. Yang satunya buta. Allah kirim malaikat untuk menguji mereka. Yang satu ditanya, engkau kepingin apa? Oh, aku kepingin rambutku bagus lagi, orang jadi nggak jijik sama aku. Kalau harta, engkau suka harta apa? Aku suka onta. Dikasih onta yang bunting. Kemudian didoakan semoga berkah. Dan betul. Orang itu setelah diusap sembuh dari penyakitnya, kemudian menjadi orang kaya raya. Yang kulitnya rusak, diusap kemudian sembuh. Ditanya, harta apa yang kau sukai? Kata dia, sapi. Dikasih sapi yang bunting. Udah. Yang ketiga yang buta. Bertanya, kau kepingin apa? Ya, kepingin ngelihat orang buta. Ya. Kemudian diusap, dia bisa ngelihat. Ditanya, harta apa yang paling kau sukai? Kambing, kata dia. Dikasih kambing yang hamil. Akhirnya 3 orang ini, Masya Allah, semuanya jadi orang kaya. Yang ini punya 1 lembah isinya onta, yang ini punya 1 lembah isinya sapi, yang ini kambing. Akhirnya Allah mengirim malaikat kepada 3 orang ini dalam wujud seperti mereka dahulu ketika miskin. Datang kepada orang yang dulu rambutnya rusak. Seperti dia. Dia minta, wahai fulan, kata dia, aku ini mau melanjutkan perjalanan, kasih akulah onta atau apa yang aku bisa melanjutkan perjalanan, kata dia. Apa kata orang ini?
Waduh, banyak hak sudah yang dikeluarkan. Nanti dia nggak mau ngasih. Kata malaikat yang dalam wujud manusia ini mengatakan, kayaknya aku kenal sama engkau. Bukankah engkau dulu yang penyakitan, kemudian Allah sembuhkan engkau? Bukankah engkau yang dahulu miskin, lalu Allah berikan kekayaan kepadamu? Oh, kata dia, enggak, salah informasi engkau. Engkau salah informasi. Aku ini kaya raya dari nenek moyang sudah. Bukan miskin terus jadi orang kaya. Enggak, aku memang kaya terus hidupnya. Oh, kata malaikat ini, kalau bohong engkau, semoga Allah kembalikan engkau seperti dulu. Kita lihat nih, dikasih cobaan harta berubah. Bukan tawaduk, malah jadi sombong, ujub, bakhil. Kepada yang kulitnya rusak, yang kemudian dikasih sapi, kaya raya. Sama dia ngomong. Aku nih perlu kasih apalah sapi, supaya aku bisa melanjutkan perjalanan. Kau kan Masya Allah hartamu banyak ya. Al-huquq katsira, aduh banyak hak orang sudah yang dikeluarin. Gak mau ngasih dia. Kata orang ini, kayaknya aku kenal engkau dulu. Kau yang penyakitan kulit dulu. Orang-orang jijik sama engkau. Kau yang dulu miskin. Allah berikan kekayaan kepadamu. Oh, enggak, salah informasi engkau. Aku nih kaya sejak dulu. Malu dia mau ngomong aku dulu miskin. Lupa dia. Ketika dikasih harta yang berlimpah ruah. Akhirnya datang kepada yang buta. Ngomong, aku memohon dengan nama Allah yang mengembalikan penglihatanmu, kata dia. Kasihlah aku seekor kambing, kata dia. Yang dengannya aku bisa melanjutkan perjalanan. Apa kata orang ini yang buta? Ya, aku dulu buta. Kemudian Allah kembalikan penglihatanku. Dulu aku miskin. Lalu Allah berikan harta kambing yang banyak kepadaku. Demi Allah, hari ini aku tidak akan menuntutmu apa yang kau ambil dari hartaku. Mau ngambil berapa kambing itu terserah kau sudah. Apa kata malaikat ini? Amsik alaika malak, jaga hartamu, kata dia. Sesungguhnya Allah telah menguji kalian bertiga. Dan Allah murka kepada dua orang itu dan ridho kepada. Jadi ahibati fillah, ada kondisi manusia-manusia yang tatkala diberi cobaan kesusahan, dia berubah. Tapi sebaliknya ada yang dikasih kekayaan, lupa sama kawannya, lupa sama orang tuanya, malu mau berjalan bersama orang tuanya. Subhanallah. Makanya doa Nabi SAW mengatakan, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini ambisi kita yang paling besar. Itu yang kita cari. Ilmu kita hanya dunia. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau hijrah dari kampung Daus ke kota Madinah, miskin beliau, miskin. Bahkan bagaimana beliau pernah pingsan di sebelah mimbar Nabi SAW, di Raudhah sana. Sampai pernah dia dicekik sama orang, takut orang ini kerasukan jin. Kata Abu Hurairah, aku gak kerasukan jin, aku lapar, sampai pingsan. Beliau sibuk untuk mengumpulkan hadis Nabi SAW, mendengarkan dari beliau dan menghafalnya. Dan setelah itu, setelah meninggalnya Nabi SAW, yang dulu di bawah sekarang ada di atas. Dan Umar radhiyallahu taala anhu menjadikan Abu Hurairah sebagai amir, sebagai gubernur. Apakah nih sosok Abu Hurairah yang dahulu miskin sampai pingsan-pingsan karena kelaparan, kemudian dia menjadi amir, menjadi gubernur, apakah berubah dia? Tidak. Harta tidak merubahnya. Jabatan juga tidak merusaknya. Tha'labah ibn Abi Malik al-Quradhi menceritakan
bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu datang dari pasar membawa 2 ikat kayu bakar. Dia bawa 2 ikat kayu bakar. Dulu kompornya pakai kayu. Padahal beliau gubernur pada waktu itu. Gubernur. Faqala awsi'ut tariq lil amir ya ibn Abi Malik. Beliau mengatakan, luaskan jalannya. Ada yang mau lewat nih. Luaskan jalannya, ada gubernur yang mau lewat. Ya ibn Abi Malik. Beliau mengatakan kepada Tha'labah supaya jalannya diluasi. Faqultu, apa kata Tha'labah bin Abi Malik? Yarhamukallah nakfik. Semoga Allah merahmatimu. Biar kami yang ngangkat gitu loh. Jangan engkau gubernur gitu loh. Qala awsi' tariq lil amir. Abu Hurairah cuma mengatakan, tolong dikasih jalan gubernur kalian nih. Bawa kayu soalnya berat. Subhanallah. Nggak berubah jamaah. Berapa banyak di antara kita sampai ada istilah OKB. Orang kaya baru. Yang jadi sok. Yang kaya beneran nggak kayak dia. Ini baru kaya, Makanya kadang-kadang kita ngelihat antara orang yang baru kaya dengan orang yang kaya beneran. Yang kaya beneran kayak orang biasa. Biasa aja, pakaiannya biasa, ngomongnya biasa. Tapi yang OKB ini, handphonenya ganti. Ini ganti untuk menunjukkan, engkau siapa engkau? Tapi itulah jemaah. Kalau kita ingin tahu jati diri seseorang, kita ingin menilai orang lain, jangan kita ini siapa sih? Maka tatkala ada bala yang turun, baik itu bentuknya kebaikan atau keburukan, maka akan tersingkap mana yang emas murni dan mana yang imitasi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Kalau tadi Abu Hurairah cuma gubernur, ini Amirul Mukminin yang kekuasaannya sampai ke Romawi, sampai ke Persia, sampai ke Syam. Ketika beliau lagi bersama sahabat-sahabatnya, Umar ini bangun memperbaiki lampu. Lampunya kan lampu minyak, mungkin ditarik atau gimana sama Umar Khattab. Orang-orang mengatakan, nakfik ya Amirul Mukminin. Kunna nakfik, kita yang seharusnya, kok nggak usah kayak, biar kami yang ngurusin urusan itu. Apa kata Umar? Qumtu wa ana Umar wa raja'tu wa ana Umar. Aku bangkit tadi, aku Umar gitu loh. Dan aku balik duduk lagi, ya aku Umar. Tidak mengatakan dirinya aku gubernur, aku jenderal, aku. Ya jamaah. Tapi itulah kondisi manusia. Akan ada musibah-musibah yang menyingkap apakah dia tulus menjadi sahabat kita ini, kalau bicara sahabat, atau dia pura-pura. Tidak sedikit wanita ketika menikah di masa pandemi ini, gara-gara kondisi ekonomi suaminya susah, dia berpaling dari suami. Yang katanya dulu cinta ini itu, dapat musibah, bohong ternyata. Ternyata dia cinta sama fulusnya doang. Suaminya di PHK, dia langsung gugat cerai. Ahibati fillah. Oleh karena itu orang yang mau masuk surga itu nggak bisa langsung masuk surga. Siapapun. Dia harus melewati neraka jahanam. Sirat yang berada di atas neraka jahanam. Di situ akan nampak jati diri seseorang. Ada yang kencang larinya. Ada yang merangkak. Ada yang terjungkir di dalam neraka. Adapun orang beriman, kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semuanya baik. Mau diuji dengan kenikmatan, dia bersyukur. Mau diuji dengan petaka, dia bersabar.
Dan ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Maka kita bersyukur sebenarnya ketika ada musibah yang datang, kita jadi tahu mana kawan, mana lawan. Kita jadi tahu, oh ternyata fulan. Bagaimana kejadian-kejadian di masa Nabi SAW seperti perang Khandaq. Para sahabat jadi tahu mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Jadi ahibati fillah, tatkala kita tahu siapa kita, segera diperbaiki. Kayaknya anak pura-pura Ustaz beriman. Kayaknya belum kokoh keimanan anak. Boleh jadi kalau ada ujian, harta, ada orang yang menjual keimanan. Maka segera beramal. Karena akan datang satu masa, kata Nabi SAW, di situ banyak fitnah, banyak kekacauan, ujian. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya udah kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa itu terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke moderator, Bang Alfi. Jazakumullah khair. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz untuk nasihatnya dan tausiah yang diberikan tadi. Jadi kita bisa membedakan ya, mana yang benar-benar orang-orang yang beriman dan mana yang munafikin. Masya Allah. Baik, Insya Allah sudah tersambung juga dengan Akhi Oji, Ustaz, untuk akan membacakan pertanyaan. Fadal, Akhi Oji. Ahlan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik, Ustaz. Assalamualaikum, Masya Allah. Gimana kabarnya, Kang Oji? Alhamdulillah khair, Ustaz. Kaifa Ustaz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Kami barik fik, Ustaz. Wa fik wa barak. Afwan, Ustaz, izin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan masuk, Ustaz. Ini sudah banyak sekali, Ustaz. Nah. Baik. Bismillah, semoga Allah Tabaraka Ta'ala selalu mencurahkan rahmat, taufik dan hidayah untuk Ustaz Syafiq Hafizahullah Ta'ala beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin amin ya Rabb. Pertanyaan pertama, Ustaz, ini banyak pertanyaan, Ustaz, yang mengatakan bahwa mereka baru hijrah. Lalu banyak ya cobaan, mulai dari ekonomi sampai kata-kata yang mematahkan semangat, terutama dari kerabat keluarga. Mungkin mohon nasihatnya, Ustaz, supaya kuat dalam menjalankannya, supaya istiqomah juga, Ustaz. Lalu bagaimana cara membagikan semangat yang sedang futur ini, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah. Apa yang dialami oleh seorang yang baru hijrah itu hal yang wajar, lumrah, natural yang seperti itu. Bagaimana ketika Bilal masuk Islam? Kita tahu kisah Bilal. Engkau tidak separah Bilal bin Rabah yang kemudian disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, dipendam di pasir, diarak keliling kota sama anak-anak di kota Mekah, dijemur di bawah terik matahari. Dan Bilal mengatakan, ahadun ahad, ahadun ahad. Sumayyah binti Khayyat, ibunya Ammar bin Yasir. Bagaimana kondisi dia? Diletakkan di tanah, diikat kaki dan tangannya, terus dipecut, dipukul agar dia keluar dari keimanannya. Sampai pada akhirnya Abu Jahal kesel sama dia. Dia ambil tombak, dia tusuk kemaluannya sampai mati. Apakah engkau seperti itu? Enggak. Mungkin ada yang ujiannya seperti Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika masuk Islam, ibunya bersumpah tidak akan makan sampai saat keluar dari Islam. Dan betul, ibunya menjalani sumpahnya. Dia tidak makan sampai kondisinya kritis. Keluarganya kalau mau ngasih makan dibuka mulutnya untuk disuapin. Tapi tetap sang ibu tidak mau.
Tujuan ibu agar anaknya tercela sepanjang hidupnya. Engkau nanti akan dikatakan oleh penduduk Mekah, qatilu ummi. Nih yang lewat nih, ini pembunuh ibunya sendiri. Sampai seperti itu. Jadi bukan hanya durhaka sama ibu. Sampai tingkatan ini pembunuh ibunya sendiri. Mana yang dipilih oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Dia datang kepada ibundanya mengatakan, ya ummah, lau anna laki mi'atan nafas, wahai bunda, kalau engkau punya 100 nyawa, kemudian nyawa itu keluar satu persatu darimu, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Dia terserah engkau mau makan, gak mau makan, ya udah gak usah makan. Kuliah udah, engkau mau makan silakan, gak apa-apa. Akhirnya ibunya makan. Artinya ujian itu akan datang. Kalau dikatakan bagaimana ungkapan-ungkapan, celaan, makian yang membuat semangat menjadi kendur. Nah, engkau harus mendengarkan hal itu. Makanya Allah ketika mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali yang beriman, yang beramal soleh, wa tawasaw bil haqq, yang dia berdakwah ngajak orang lain kepada kebaikan dan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat untuk menetapi kesabaran. Maka enggak ada jalan bagimu kecuali engkau bersabar. Baca sejarah perjalanan hidup orang-orang yang beriman, sehingga engkau melihat, oh enggak seberapa apa yang aku alami dengan yang dialami oleh Khabbab bin Arat yang dibakar dia punggungnya, nggak ada apa-apanya. Bagaimana hijrahnya para sahabat sampai tidur di masjid. Mereka meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, pekerjaan, datang ke kota Madinah, nggak punya apa-apa di masjid. Mereka jalani karena mereka tahu ini proses harus dilewatin gitu loh. Harus dilewati. Wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kelezatan kecuali setelah kecapean dan kelelahan. Kalau bicara obatnya futur, ketahuilah bahwasanya di antara penyebab futur adalah dosa. Atau kita kebanyakan dengan hal-hal yang mubah. Sehingga imannya turun. Maka hendaklah kita memperbanyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah. Usahakan sehari engkau istighfar 100 kali. Paling tidak. Karena itu yang dilakukan Nabi SAW. Satu kali duduk beliau baca istighfar 100 kali. Setelah itu cari kawan yang baik. Di masa pandemi ini, ya mungkin sebagian masih online kajiannya. Dapatlah dia beberapa setruman ya, keimanan. Tapi tidak seperti ketika dia datang offline, meninggalkan rumahnya, benar-benar duduk di majelis ilmu, ketemu sama sahabat-sahabat. Maka jangan lupa untuk terus mencari sahabat-sahabat yang senantiasa mengingatkan kepada kebaikan. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah. Jazakallah khair, barakallahu fik Ustaz. Tapi pertanyaan selanjutnya Ustaz, bolehkah membantu seseorang membayarkan pinjaman online? Karena yang bersangkutan sudah diteror terus, utang nggak selesai-selesai karena baru bisa membayar bunganya saja. Lalu bagaimana cara Ustaz? Apakah uangnya transfer ke orang yang meminjam itu atau ke perusahaan online tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Nah, mahibati fillah. Pinjaman online ini semakin merajalela. Iya, mereka orang-orang memang lintah darat ya. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Orang-orang yang terlaknat. Yang mereka nggak mau bekerja, tapi bagaimana uang mereka bisa beranak. Yang pinjam ini bermasalah juga. Engkau sudah tahu seperti itu, masuk dalam lingkaran setan yang juga akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat ana kepada setiap muslim,
Perbaikilah gaya hidupmu. Ketika engkau nggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah. Perbaiki gaya hidupmu. Sehingga nggak utang. Subhanallah, anak buka utang online nih jemaah. Iklannya di YouTube ya sama kayak gitu. Di IG juga utang, anak heran subhanallah. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita mau membantu saudara kita, sebelum dibantu saudara kita, maka tolong didudukkan terlebih dahulu. Masalahnya bukan masalah fulus. Ini orang bisa dilunasin, besok dia pinjam lagi. Karena mentalnya mental tukang utang. Nggak takut sama Allah Azza wa Jalla bahwasanya orang yang mati syahid itu utangnya nggak diampuni. Padahal dia mati syahid, berada dalam tingkat tertinggi dari kemuliaan Islam, mati syahid tapi nggak diampuni. Kalau punya utang, maka engkau dudukkan temanmu atau saudaramu, jelaskan tentang utang secara umum. Yang kedua, jelaskan tentang riba. Bagaimana Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Nggak ada berkahnya riba. Engkau ngasih makan orang riba. Oh bukan aneh yang riba. Engkau kasih makan orang riba. Setelah jelas dia bertobat kepada Allah, faham tentang hukumnya, engkau lunasin. Kepada siapa? Bukan kepada fulan. Kepada orang tersebut dengan perjanjian. Dan engkau sama fulan juga bikin perjanjian. Kita lunasin apa perjanjiannya, kapan dia membayar utang tersebut. Karena jamaah, mental-mental penghutang ini, kalau yang memberikan utangan itu nggak minta tambahan, dia biasanya akan bermalas-malasan membayarnya. Tapi kalau ada ribanya, dia semangat. Karena dia nggak ingin duit itu semakin membukit. Dia enggak, takut dia. Tapi kalau yang sistemnya syar'i, malah dia menunda-nunda pembayaran. Maka hendaklah kalau kita mau membantu orang seperti ini, tolong dipastikan dia tobat apa enggak. Kalau enggak, dia akan pinjam lagi, dan dia akan jadi benalu nantinya di masyarakat. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Baik. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana cara mengetahui kalau kita memiliki penyakit hati? Lalu bagaimana cara memiliki hati yang lapang? Kemudian bagaimana cara kita mengetahui level kemunafikan dalam hati kita ini Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Bagaimana cara kita mengetahui diri kita? Kita sebenarnya tahu, tapi kadangkala kita itu perlu ada yang menjelaskan. Seperti orang yang sakit, dia kadangkala merasa sehat, kayaknya anak sehat. Check up, ternyata kolesterol, asam urat, ya, darah tinggi, ternyata banyak penyakit dia. Dengan cara apa? Dia ke laboratorium. Nah, sekarang engkau perlu datang ke laboratorium hati. Datang ke siapa? Ke ustadz, ke alim ulama yang faham dengan penyakit-penyakit hati. Engkau ngomong sama dia, ngobrol, cerita sama dia. Biasanya nanti dia akan faham. Omongan, ada orang yang kelihatan sombong. Dari omongannya, ini sombong nih orang. Maka diperbaikin nantinya. Ini orang pamer, perbaikin. Jadi salah satu caranya adalah dengan datang kepada orang yang berilmu. Sehingga dia bisa memberikan nasihat kepada kita. Sulit Ustaz. Mau ketemu Ustaz, gak punya waktu ini dan itu. Juga anak juga sibuk. Taib. Cara yang kedua. Engkau tanya sama kawanmu yang mencintaimu. Karena biasanya kawan ini selalu bersama kita, dengar obrolan kita, jalan sama kita. Minta pendapat dia. Tolong aku kasih masukan. Menurutmu ini aku apa kurangnya gitu loh. Kalau kawannya ini
baik, insya Allah jujur dia akan sampaikan. Tapi ada kawan yang berkepentingan. Kalau dia menjelaskan kesalahan kita, dia takut ditinggalin sama kita. Maka dia, enggak, engkau baik kok ini itu. Oke. Yang ketiga, kalau nggak dapat tuh kawan yang kayak gitu, maka engkau manfaatkan kritikan dari orang-orang yang membenci. Fulan mah bakhil. Fulan mah ngomong doang sodakoh, tapi jarang sodakoh. Itu orang sama kita manfaatkan ucapan dia dalam rangka memperbaiki diri kita. Kemudian yang terakhir, kita bergaul dengan masyarakat supaya kita tahu apa sih sikap-sikap dan sifat yang tidak disukai oleh orang itu, sehingga kita menghindari dan menjauhinya. Ahibati fillah. Kemudian kita perlu doa, minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Doanya Nabi SAW. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang selamat. Karena pada hari kiamat kelak, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat dari penyakit-penyakit itu. Maka minta kepada Allah hati yang selamat. Kelihatan orang sakit, hatinya sakit itu, dia contohnya nih, dia gembira dengan kesusahan orang lain. Dia gembira dengan kekalahan umat Islam. Kalau saudaranya gembira, dia hasut. Dia iri sama orang tersebut. Sakit nih orang. Maka cara memperbaikinya dengan 3-4 hal tadi. Kemudian setelah itu berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Tergantung penyakitnya. Kalau penyakitnya itu adalah sombong, maka engkau ketahui Allah murka dengan orang yang sombong. Dan gak masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan. Kalau penyakit hatinya adalah bakhil, dia pelit, terlalu cinta sama harta, ya dikasih nasihat tentang masalah bagaimana indahnya berbagi, bagaimana pahala yang Allah sediakan buat orang yang suka berbagi. Jadi tergantung kondisinya. Tapi dalam semua itu, jangan lupa untuk terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kita tahu, oh ternyata anak punya penyakit ini, oh anak ternyata seperti ini. Dan setiap orang itu sejatinya tahu dengan dirinya masing-masing. Tapi ada orang yang tersesat ya. Dia merasa dirinya paling baik, paling benar. Padahal dia sedang salah jalan jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, qadarullah istri saya 2 bulan lalu meninggal bersama janin umur 6 bulan dalam kandungan dalam kondisi COVID dan meninggal di hari Jumat yang lalu. Apakah ada fadilah khusus Ustaz serta amalan doa apa saja yang bisa dipanjatkan untuk almarhumah dan janin? Lalu janin ini udah berumur 6 bulan, atas saran Ustaz tetangga kami berikan nama sesuai jenis kelamin yang setelah hasil USG. Apakah tidak apa-apa Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Azzamallahu ajrakum wa ghafara limayyitikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagian pergi meninggalkan kita. Dan kita akan menyusul mereka, cepat atau lambat. Semoga yang meninggal dunia mendapatkan pahala syahid ya, dengan mati dalam kondisi COVID dan ada janin di perutnya. Adapun berkaitan dengan anak yang meninggal dunia di dalam perut, apabila sudah ditiupkan ruh, maka dia anak. Anak, ya dia dikasih nama, kemudian dia diakikoi. Kelak anak itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Di mana anak itu anak-anak yang meninggal dunia sebelum baligh ya. Begitu pula disebutkan ulama yang keguguran, yang mati di perut ibundanya dalam kondisi sudah ditiupkan ruh, maka kelak pada hari kiamat mereka akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Mereka nggak mau masuk surga, disuruh masuk surga enggak. Kenapa? Hatta ya'tiya abauna, sampai orang tua kami datang.
Adapun buat jadi anak itu dikasih nama, diakikoi. Diakikoi ketika punya rizki ya, engkau akikah, sembelih seekor kambing, kalau itu laki-laki 2 ekor kambing, kalau itu perempuan 1 ekor kambing. Ini berkaitan dengan anaknya. Adapun untuk ibunya, maka teruslah engkau mendoakan dia. Kalau bisa sedekah buat istri yang sudah meninggal dunia umpamanya. Karena sedekah itu akan sampai kepada orang yang meninggal dunia. Istighfar buat istrinya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ampunan kepada yang meninggal dunia dan memberikan kesabaran kepada yang ditinggal mati oleh orang-orang yang dia cintai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Nah, ini Ustaz, pertanyaan selanjutnya ini mengenai jodoh nih Ustaz. Mohon tipsnya untuk menghindari ihwan-ihwan yang buaya Ustaz. Karena Ana masih tergolong baru hijrah dan niat Ana mencari suami. Bagaimana ikhtiar mendapatkan jodoh yang soleh Ustaz? Karena sudah bertahun-tahun bercerai tapi belum mendapatkan calon yang soleh. Ana pernah dengar di YouTube Ustaz tentang lorong Fadisa, ada perjodohan syar'i Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Naam jemaah. Iya, ternyata ada ikhwan-ikhwan buaya ya. Jadi kalau udah ngaji namanya ikhwan buaya, kalau belum ngaji namanya buaya darat gitu ya. Baik, ahibati fillah. Ini kayaknya yang tanya janda ya. Coba jangan lupa untuk memperbaiki hubunganmu sama Allah. Karena dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, Allah akan memperbaiki hubungan kita sama manusia. Adapun mencari jodoh, maka kriterianya jangan terlalu tinggi. Engkau sudah pernah menikah. Apa yang kau perlukan? Seorang suami yang agamanya baik, akhlaknya mulia. Urusan harta paling tidak dia dapat memberikan nafkah. Bas. Kalau bicara bagaimana cara mencarinya, maka boleh jadi dengan cara kalau ada biro jodoh ya, yang sebagian ustadz mungkin punya, bisa lewat sana. Tapi ingat, untuk menghindari ikhwan-ikhwan buaya itu jangan percaya dengan CV yang ditulis 100%. Tadi di awal kita sampaikan, orang itu bisa menulis CV-nya, aku seorang seperti ini, seperti ini, semuanya bohong. Makanya ketika sudah menikah, ketahuan ternyata fulan kayak gitu. Maka CV itu sekedar informasi pembuka buat kita. Setelah itu cari tahu tentang fulan. Cari tahu lewat kawannya, lewat tempat dia kerja, lewat masjid di kampungnya, sehingga kita benar-benar dapat informasi yang lengkap tentang fulan. Banyak yang percaya dengan tulisan, yang akhirnya kecewa karena ketemu buaya tadi. Adapun Yayasan Lorong Fadisa, iya, dulu sempat Ana sampaikan kepada teman-teman yang ngurus, mereka belum siap untuk membuka biro jodoh. Dan memang harapan Ana waktu itu kalau bisa biro jodoh itu per kota. Atau Jawa Timur sini. Atau kota Jember. Sehingga yang memang dikenal fulan ini siapa. Tapi kadangkala yang daftar ini dari Jember, yang mau nikah itu dari pedalaman Kalimantan, ini siapa yang di sana? Maka tolong berhati-hati, jangan karena ia putus asa nunggu terlalu lama, akhirnya dia menerima siapa saja yang melamar dia. Tetap harus berhati-hati, harus ada pertimbangan yang syar'i, sehingga engkau jangan pernah putus berdoa memohon kepada Allah. Perbanyak istighfar. InsyaAllah jodohmu datang. Hadza wallahu a'lam. Baik. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, saya seorang ibu dari satu anak. Demi memenuhi kebutuhan anak saya harus merantau ke Jakarta. Namun terkadang perasaan sendiri sebenarnya ingin di kampung saja. Bagaimana kiat-kiat agar saya tegar walaupun harus meninggalkan anak Ustaz? Mohon nasihatnya. Bang, itu nggak ada suaminya Bang?
Sepertinya sini nggak dibilang Ustaz. Jadi sepertinya ini ibu sendiri Ustaz dengan satu anak. Nah, Pertanyaan. ya ahibati fillah. Buat para lelaki, jadilah engkau laki-laki. Laki-laki itu yang dipegang omongnya, yang dipandang hatinya, bukan penampilan. Ketika engkau harus bercerai dengan istrimu, ingat engkau punya tanggung jawab terhadap anakmu. Kalau memang ada dari istri tersebut. Full 100% anak itu tanggung jawab bapaknya. Ibu mau bantu silakan, tapi tanggung jawab bapaknya walaupun hidup sama ibunya. Kalau kondisinya sekarang gimana? Menikah, ditinggal sama suami, diceraikan, bawa anak. Dia harus bekerja. Engkau punya tanggung jawab. Kalau engkau merantau, siapa yang mendidik anak? Di kampung ada kerjaan insya Allah. Tapi sebagian kita kepingin hasil yang lebih banyak. Sehingga berangkat ke kota. Kalau engkau berangkat ke kota, ke Jakarta tadi, menelantarkan yang menjadi tanggung jawabnya anak tersebut umpamanya, atau dititipkan kepada neneknya yang mereka sudah sepuh, maka kita akhirnya mendolimin orang tua kita. Maka nasihat ana, kalau engkau bisa pulang, engkau pulang, bekerja, ya kerjaan di kampung yang bisa dilakukan. Kalau dikatakan Ustaz hasilnya nggak banyak, perbanyak hasilmu dengan tawakal kepada Allah. Dengan bertakwa, dengan silaturahim, dengan istighfar. Yang semua ini insya Allah akan membuat rezeki itu semakin banyak. Jadi bukan hanya bekerja. Istighfar itu termasuk kunci rezeki. Yang sebagian orang ini sulit ekonominya, tapi nggak pernah istighfar. Yang ada dalam benak dia kerja. Iya kerja kita, tapi jangan ngoyo. Ibadah yang ngoyo, karena untuk mendapatkan yang lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi seperti itu, tapi kadang-kala kalau memang harus, maka jangan lupa untuk terus memperhatikan anakmu. Ada orang yang harus kerja, umpamanya dia sudah kontrak nggak bisa pulang, ya sekarang bisa via video call umpamanya, atau memiliki sekolah guru les buat anaknya, sehingga anak itu mendapatkan pendidikan yang layak, walaupun ibunya mungkin tidak ada bersama dia. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana menyikapi kerabat yang punya tujuan dakwah dan sering menegaskan kita perkara kewajiban dan larangan dalam syariat. Sementara realitanya yang bersangkutan tidak benar-benar menjalankan hukum syariat. Sebagai contoh, dia tidak menutup aurat secara sempurna sesuai syariat. Lisannya juga bahasanya suka menyakiti. Mohon nasihatnya Ustaz. Pertanyaannya apa Bang? Jadi bagaimana menyikapi kerabat tersebut Ustaz? Siap. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Itu sikap kita dalam bermasyarakat. Kita saling mewasiati dalam kebenaran. Kita punya kerabat yang tadi disebutkan nggak sesuai omongannya dengan perbuatannya, ya. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Ya kita kasih nasihat. Sambil didoakan saudara kita. Kalau dikatakan Ustaz ngomongnya kadang-kala pedas nyakitin hati. Ya kita perlu kasih nasihat juga. Aduh Ustaz sulit Ustaz. Kita jangan putus asa jemaah. Rasulullah SAW bagaimana beliau tatkala melihat ada peluang untuk dakwah, beliau berdakwah. Walaupun di balik beliau ada Abu Lahab. Nabi ini kalau berdakwah ketika di Mekah, kadang-kala beliau berangkat di musim haji ke kabilah fulan, kampungnya fulan, tendanya fulan. Nanti Abu Lahab lewat. Nabi setelah ceramah, Abu Lahab datang mengatakan, aku pamannya dia. Aku tahu siapa dia, jangan percaya sama dia. Tapi
Tapi beliau nggak mempedulikan Abu Lahab. Beliau terus berdakwah, terus memberikan nasihat. Dan terbukti ada hasilnya gitu. Setelah bertahun-tahun ya beliau berjuang untuk itu. Jadi Ana rasa sikap kita, tadi kita memberikan nasihat kepada orang tersebut, kesian dia sebenarnya ketika yang dia ucapkan tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan ya. Kemudian juga boleh jadi hal itu karena lemahnya iman dia, bagaimana memperkuat iman dia dengan cara diajak ziarah kubur, diajak ke tempatnya orang-orang miskin, yang hal itu insya Allah dapat menguatkan keimanan sehingga dia nggak jadi orang yang pandai berbicara tapi tidak pandai mengamalkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, Ana punya orang tua yang keras kepala. Mereka punya hutang riba. Ana 24 tahun kerja, Ana umurnya 24 tahun kerja di kantoran di Jakarta. Ana akhirnya alhamdulillah dapat bantuan pinjaman dari teman, sehingga Ana punya hutang sampai ratusan juta. Alhamdulillah bukan riba Ustaz. Nah ini namun akhirnya setiap akhir bulan tuh uang Ana selalu habis untuk membayar cicilan hutang ke teman yang memberikan pinjaman tersebut Ustaz. Lalu bagaimana nasihatnya Ustaz kepada Ana yang kadang-kadang merasa ini ujian yang sangat berat Ustaz? Artinya Bang, dia itu pinjam uang untuk melunasi utang ayahnya. Ya betul, dia pinjam uang ke seorang teman tanpa riba untuk menutupi hutang orang tuanya Ustaz. Siap. Nah, mahibati fillah. Jadi ini termasuk kebaktian anak ya sama orang tua. Dia melunasi utang orang tuanya. Walaupun secara hukum bukan kewajiban anak sebenarnya. Kalau yang utang itu orang tua jadi kewajiban orang tua. Tapi sang anak termasuk kebaktian dia membantu orang tuanya. Tapi bagaimana sekarang sikap dia? Jangan menyesal. Kalau memang niat antum lillahi ta'ala, berbakti kepada orang tua, antum sabar. Karena jangan sampai pahala antum hilang. Gara-gara mengeluh, ini gara-gara orang tua, ini itu, duit ana jadi habis, ana jadi nanggung, tiap bulan harus bayar sama kawan ana, ini dan itu. Sayang, dengan engkau sudah keluar duit, udah nggak ada tuh duit, kemudian engkau mengeluh, lalu menyesal kenapa aku melakukan itu. Enggak, ini amal kebajikan yang kau lakukan. Kalau bicara engkau merasa sulit, insya Allah ini menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajatmu. Dan kita tahu di antara pembuka pintu rizki itu adalah silaturahim. Dan engkau sedang melakukan silaturahim berbuat baik kepada ayahmu. Maka semoga dengan itu Allah luaskan rizkimu. Jadi jangan menyesali, berbanyak istighfar, doakan orang tua, baca doa agar bisa melunasi hutang. Seperti doa yang diajarkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang Ali mendapatkan dari Nabi SAW, kalau engkau punya utang sebesar gunung Sir, engkau kalau baca doa ini Allah akan lunasi hutangmu. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal sehingga aku gak butuh dengan yang haram. Dan cukupkan aku dengan engkau dan karunia darimu sehingga aku gak butuh dengan bantuan orang lagi. Barakallahu fikum. Baik. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini bagaimana, bolehkah mengadakan maulid Nabi Ustaz? Karena lingkungan sekitar Ana dan keluarga melakukannya Ustaz. Bagaimana sikap Ana Ustaz? Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Bicara maulid Nabi, perayaan maulid Nabi yang dijadikan sebagai tanda cinta kepada Nabi SAW. Artinya itu orang yang mengadakan maulid itu cinta Nabi gitu. Yang tidak mengadakan maulid bisa jadi nggak cinta sama Nabi SAW. Rasul SAW dan para sahabatnya, mereka bukan umat
bukan generasi yang sibuk dengan perayaan. Coba dilihat. Sekarang kan orang semua ada perayaan. Perayaan hari ibu, perayaan hari ini, perayaan hari ini, perayaan, terus perayaan. Generasi masa sahabat bukan generasi perayaan. Mereka generasi yang beramal. Maka kalau kita melihat Nabi SAW sepanjang hidupnya, beliau tidak pernah merayakan hari kelahirannya. Oh itu kan Nabi, malulah Nabi mengadakan. Semua syariat sudah disampaikan. Tidak ada yang tinggal. Abu Bakar tidak merayakan. Umar tidak merayakan. Uthman tidak merayakan. Ali tidak merayakan. Ali, sepupu Nabi SAW, menantunya tidak merayakan. Maka tugas kita dalam beragama, jalankan apa yang dijalankan Nabi SAW. Buktikan cintamu dengan mengamalkan sunnahnya. Kadangkala nih ada orang-orang yang sibuk merayakan. Sholat enggak dia. Sholat enggak. Tapi dia merasa cinta. Bohong. Engkau kalau enggak sholat lalu engkau merasa cinta sama Nabi SAW. Buktikan cintamu dengan mengikuti Rasul SAW. Jadi tugas kita adalah ya tadi. Kita mencintai Nabi dengan cara menjalankan sunnahnya, menjauhi larangannya, dan mengajak orang untuk terus menegakkan Islam dalam kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kayaknya kita ke pertanyaan terakhir ini, Bang. Baik Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Untuk pertanyaan terakhir Ustaz ya. Nah, ini ada adik kita nih Ustaz, dia masih umur 10 tahun dan masih butuh lebih banyak ilmu. Dia ini susah menjaga akhlak kepada orang tua dan orang lain juga. Bagaimana cara agar akhlak dia tetap terjaga pada orang lain, termasuk juga kepada orang tuanya. Dia juga merasakan dia susah sekali menjaga akhlak Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, buat adik yang bertanya dan buat kita semua, nggak ada yang sulit kalau Allah memudahkan. Jadi kalau tadi merasa sulit yang menjaga akhlak, menjaga adab, etika sama orang tua, maka baca doa ini. Doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepada aku akhlak yang paling mulia, yang paling baik. Tidak ada yang dapat memberikan petunjuk ke sana kecuali Engkau ya Allah. Dan palingkan aku dari akhlak yang paling buruk. Tidak ada yang dapat memalingkan aku dari yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Terus baca doa ini. Kemudian baca doa lagi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Sucikan jiwaku ini. Engkau sebaik-baik yang menyucikan. Engkau pemiliknya, Engkau pelindung jiwa ini ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak tunduk. Wa min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min nafsin la tashba', afwan, dari jiwa yang tidak ada kenyangnya. Wa min du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi setelah berdoa, baca doa ini, kemudian ada doa lainnya. Nabi biasa berdoa. Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Engkau indahkan rupaku, maka indahkan pula perilaku dan akhlakku. Karena kalau bicara ilmu, insya Allah udah tahu gitu, nggak boleh berbuat seperti itu nggak beradab. Tapi kadang-kala kita nggak bisa. Maka minta sama Allah Azza wa Jal, dan terus dibaca fadilah keutamaan orang yang berbakti sama orang tua. Jadi kadang-kala ada anak itu kalau diiming-imingi sesuatu, engkau aku kasih motor, oh dia jadi semangat. Engkau lihat, kalau engkau berbakti sama orang tua, engkau berakhlak mulia kepada orang tua dan kepada manusia, engkau akan dapat apa? Engkau akan mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jal. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Kang Oji. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair, barakallahu fiik Ustaz. Anda kembalikan kepada Akhi Hafi. Tafadhol Akhi Hafi.
Masya Allah, Alhamdulillah. Afan Ustaz, sebelum kami tutup, bisa berikan nasihat sedikit untuk menyimpulkan? Mic-nya udah analog, pas mana mic-nya? Masya Allah. Jadi kayaknya untuk kesimpulan itu moderator lah. Jadi tadi moderator Masya ngapain Bang, Kang Oji? Kayaknya Kang Alfi yang harus memberikan kesimpulan. Jazakallahu fikum. Masya Allah. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum Ustaz Syafiq Riza Basalamah bersama tim USRD Official. Masya Allah, ilmu yang sangat bermanfaat sekali dan semoga kami semua dapat terus menuntut ilmu dan yang terutama mengamalkannya. Alhamdulillah, usai sudah kajian online malam ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua, melindungi kita dari fitnah dunia dan selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Atas nama Majelis Ta'lim Awabin, mohon maaf pada para jamaah apabila ada kekurangan dalam kajian malam ini. Terutama banyaknya pertanyaan yang mungkin tidak bisa kami disampaikan kepada Ustadz karena keterbatasan waktu. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Sampai jumpa di kajian online berikutnya insya Allah. Untuk informasi detail jadwal kajian akan kami tayangkan di layar akhir dari kajian ini. Kemudian untuk informasi lainnya silakan follow dan join IG, Twitter, YouTube, FB, Telegram, WA Group, MT Awabin dan Clubhouse kami. Baik, ana izin mengundurkan diri dan menutup majelis. Rabbana taqabbal minna, subhanakallahumma wihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.